menjaga kesehatan dan fungsi seksual di masa menopause. Bersama saya Dr. Billy Satasunu. Dokter Natina, tapi Natina. panggilannya Dokter Vivi ya. Siapkan kacang, siapkan makanan, siapkan minuman untuk mendengarkan podcast yang dibawa oleh Dr. Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sobat Permata Bunda. Ketemu lagi di sini di podcast Permata Bunda bersama saya selaku moderator Dr. Billy Satasunu. Dan di sini di hari ini kita kedatangan dokter spesialis kandungan baru di Permata Bunda, yaitu dokter siapa? Dokter Natina, tapi panggilannya Dokter Vivi ya. Di sini kita sebut biasanya kita panggil dengan Dokter Vivi ya. Di sini hari ini kita akan membahas podcast tentang menjaga kesehatan dan fungsi seksual di masa menopause ya. Siapkan kacang, siapkan makanan, siapkan minuman. Mari kita merapat untuk mendengarkan podcast yang dibawa oleh Dokter Vivi di Rumah Sakit Permata Bunda. Monggo dokter. Selamat pagi, Ya, Dokter Vivi. pagi, Perkenalkan nama saya Dokter Natina Viniasana Widiati ya. Saya spesialis kandungan dan kebidanan di sini. Ya, hari ini kita bahas tentang menopause ya dokter Vivi ya. Menopause dok. Meskipun saya bukan perempuan dok, tapi saya juga harus tahu dok buat istri saya. Nah itu dia dok. Kadang itu orang-orang berpikirnya itu menopause itu hanya masalah wanita gitu. Ya. Padahal di sini laki-laki juga harus tahu ya, terutama nanti untuk harus tahu terutama apabila dia punya ibu ataupun kakak perempuan ataupun istri ataupun adik perempuan kayak gitu dok. Jadi ini informasinya nggak hanya untuk wanita tapi juga untuk pria dan seluruh kalangan masyarakat di usia berapapun. Oke, dok. Untuk yang perlu kita ketahui dahulu dok, yang namanya menopause tadi ya. Menopause itu biasanya terjadi di umur berapa ya dok ya? Menopause itu sebelumnya definisinya dulu. Definisinya dok. Jadi menopause itu sering kita bilang dengan saat wanita itu menstruasinya selesai gitu. Selesai tidak mengalami menstruasi. Jadi ceritanya itu wanita itu kan punya masa reproduksi ya, lifespan di reproduksinya. Dari mulai pubertas, kemudian di fase reproduksi, di mana dia bisa hamil ya, mempunyai fungsi reproduksi. Kemudian setelah itu ada titik yang namanya menopause, di mana fungsi indung telurnya itu sudah berhenti dok. Dok ya, Badi. Dia nggak bisa mengeluarkan sel telur lagi ya. Nah itu adalah menopause ya. Biasanya dia kalau di Indonesia sendiri itu rentang rata-rata usianya menopause itu 49 sampai 50 tahun ya. Ya, jadi 49 sampai 50 tahun, kemudian kalau di luar negeri mungkin ya 50 sampai 51 tahun. Kira-kira rata usianya terjadinya menopause. Oke. Oh ya, berarti di usia 49-50 tahun dia akan terjadi pemberhentian haid ya dok ya, benar ya? Nah, itu gejalanya seperti apa dok? Oke, jadi selain berhenti haid itu gejalanya seperti apa? Ya, jadi karena yang terjadi pada fase menopause itu adalah karena indung telurnya fungsinya menurun ya dok. Otomatis ada hormon-hormon reproduksi yang juga menurun kadarnya. Apa hormon-hormon itu? Yaitu salah satunya estrogen. Estrogen itu hormon yang cukup penting buat wanita ya. Hormon yang cukup penting buat wanita, dia fungsinya untuk menjaga metabolisme lemak, metabolisme tulang ya. Dia juga melindungi, ada faktor protektif terhadap kardiovaskular juga dong. Ya, nah dan ada juga efek-efek lain dari hormon estrogen yang dijaga saat dia di masa reproduksi. Apa yang bisa terjadi kalau seorang wanita itu mengalami masa menopause? Biasanya dia akan mengeluhkan gejala-gejala vasomotor. Kalau kita bilang yaitu ada sensasi seperti panas ya, semburan hawa panas, namanya hot flash kalau kita bilang hot flash. Jadi dia akan merasakan rasa panas di dada, kemudian kadang menjalar sampai ke wajah, disertai juga kemerahan.
Kemudian juga dia juga bisa mengalami hot flash tadi disertai dengan berkeringat, ya, terutama saat malam hari. Kemudian rasanya seperti mudah lelah, ya, lemah, letih, lesu, kemudian nyeri-nyeri sendi, ya. Kemudian juga libido jadi menurun, ya, gairah seksual dan fungsi seksual menurun. Ada rasa seperti kering di kulit dan juga kering di area vagina, dokter. Ya, karena faktor penurunan dari estrogen tadi. Berarti fungsi estrogennya menurun, dok ya? Menurun atau berhenti, dok, itu, dok? Kadarnya dia akan menurun perlahan sampai dia di jumlah yang sangat kecil. Sangat kecil ya. Nah, dari keluhan-keluhan tadi, misalnya dari saudara kita, adik kita, kakak kita, atau mungkin ibu kita atau istri saya sendiri mengalami gejala seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Contohnya adik kayak misalnya emang keringat dingin, kering badannya, terus tulang-tulangnya sendi-sendinya nyeri, itu apa yang bisa kita lakukan di awal? Jadi yang pertama sebaiknya untuk terutama untuk wanita-wanita di usia reproduktif ya, kita harus meningkatkan literasi kita tentang menopause terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu apa itu menopause, ya, gejala apa saja yang kita bisa alami kayak gitu. Dengan kita tahu tentang menopause di usia reproduktif, jadi kita akan siap saat kita memasuki usia-usia menopause. Ya. Jadi kita akan bisa siap. Oh, kita sadar kalau nanti itu indung telur kita akan menurun fungsinya, hormon kita akan menurun sehingga efeknya begini. Jadi dari mindset seorang wanita itu sudah siap terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, apabila sudah memasuki masa menopause, kemudian keluhannya itu sangat berat, dok. Ada derajat-derajat keluhan menopause. Jadi ada yang memang kok saya nggak ngerasa apa-apa saat menopause, kok saya rasanya tersiksa banget, dok. Ini, dok, rasa panasnya, rasa hot flushesnya. Kok ini vagina saya kering banget sampai mengganggu aktivitas seksual dengan suami. Nah, itu berarti yang harus butuh bantuan, ya, dok, ya. Nah, biasanya kalau memang di masa menopause gejala-gejalanya itu sudah sangat berat, biasanya kita bisa kasih terapi, dok. Terapinya itu biasanya dengan terapi hormon, ya, atau hormon replacement terapi bisa. Kita bisa berikan estrogen dosis rendah, ya, kemudian nanti disesuaikan dengan keluhan pasien. Untuk pasien-pasien yang misalnya memiliki keluhan fungsi seksual, ya, vaginanya terasa kering saat masa menopause dan memang itu sudah sangat mengganggu sekali, ya, mengganggu di kualitas hidup dia, ya, mengganggu hubungan dia dengan suami, ya. Kita bisa biasanya kita berikan gel atau pelumas, bisa itu yang ada estrogennya atau yang nggak ada estrogennya, dok. Jadi tidak cukup mandi dengan sabun yang mengandung pelembab gitu? Masih kurang, ada ya? Yang bisa, ada yang merasa cukup dengan itu, ada yang merasa kurang. Tapi ini kalau untuk yang pelumas itu biasanya untuk keluhan yang vaginanya kering, dok. Kadang wanita itu nggak semuanya, ya, beberapa orang itu mengeluhkan vagina saya terasa kering, lubrikasinya kurang, sehingga kalau berhubungan seksual dengan suami itu rasanya nyeri sekali. Nah, itu biasanya kita sarankan untuk berikan pelumas itu tadi. Nah, kalau misalnya di rumah kita ketemu orang tua dengan gejala seperti itu, kapan kita harus menyarankan keluarga kita atau orang tua kita untuk periksa ke dokter kandungan? Nah, itu warning sign-nya apa, dok? Sebenarnya kalau wanita itu sudah terganggu quality of life-nya, ya, dok, ya. Maksudnya kita bisa lihat kalau masih memiliki suami, hubungan biasanya pasien yang tahu sendiri gitu. Oh, saya kok nggak bisa gini gitu, nggak bisa melakukan hubungan seksual dengan suami dengan nyaman karena saya merasa sakit. Ya, sakit. Atau kalau misalnya untuk gejala vasomotor seperti panas yang berlebih itu sampai mengganggu sekali gitu, sampai tidak bisa tidur, ya, begitu, mungkin bisa kita sarankan untuk ke dokter gitu. Nah, kalau menopause sendiri itu kan kita tahu, ya, tadi, ya, dia penurunan fungsi seksual di satu titik di mana seorang wanita itu fungsi hidung telurnya itu udah menurun. Tapi, dok, di sebelum menopause itu ada fasenya lagi yang namanya perimenopause. Perimenopause, dok, ya. Perimenopause itu adalah fase transisi, dok. Jadi perpindahan antara fase reproduksi ke fase menopause sendiri. Jadi
ujuk-ujuk gitu Langsung langsung menopause ya. Jadi ada berhenti. Jadi ada eh, transisinya dulu. Nah, itu ada tanda tandanya lain. lagi, Dok. Oh, ada tandanya beda Iya, dok beda tandanya. lagi. Jadi kita bilang fase perimenopause, fase perimenopause itu kalau misalnya wanita usia 40 tahun, itu mengalami siklus menstruasi yang tidak teratur. Sudah mengalami fase siklus menstruasi tidak teratur. Biasanya mensnya memanjang, biasanya dia sebulan sekali, tapi ini tiap 3 bulan sekali atau tiap 2 bulan sekali. Nah, tapi catatannya 40 tahun ke atas ya dok ya. 40 Kalau tahun 40 tahun dok ke ya. bawah itu gangguannya sudah beda. Oh iya, Beda lagi itu ya. beda penyakit ya. 40 tahun ke atas ada siklus menstruasi yang irreguler, kemudian kadang disertai gejala-gejala yang tadi ya, sedikit gejala-gejala tadi ya. Tapi catatannya dia nggak teraturnya itu masih kurang dari 12 bulan dok. 12 bulan. 12 bulan. Kalau misalnya dia nggak menstruasi selama 12 bulan, ya seorang wanita, itu baru kita sebut dengan menopause. Oh iya. Gitu. Nah itu yang harus kita tahu itu adalah fase perimenopause dan menopause tadi, karena fase transisi itu juga wanita bisa mengalami keluhan tadi. Mungkin sobat mata bunda yang di rumah ya lebih ada keluhan-keluhan yang sesuai yang kita jelaskan tadi. Sebenarnya saya juga masih bingung dok. Misalnya kan pada usia-usia produktif ibu-ibu atau wanita usia produktif biasanya kan menggunakan pil KB, suntik KB, itu mempengaruhi tidak dok untuk menopause-nya? Ada yang dari dokter Vivi ngomong 40 tahun ke atas siklus mensnya tidak teratur itu kan sudah sering terjadi pada pasien-pasien pil KB ya atau suntik KB. Itu bagaimana dok? Biar tidak jadi false negatif gitu dok. Sebenarnya itu kan kalau untuk kita tahu wanita ini di fase perimenopause dan menopause kan nanti hubungannya adalah dengan keluhan yang dia keluhkan ya, gejala itu. Kalau dia masih menggunakan KB ya dengan tujuan untuk menghindari kehamilan, ya itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena pada fase perimenopause pun masih bisa terjadi kehamilan dok. Masih bisa dok Iya ya? kadang, karena memang masih keluar Masih kan, keluar karena dia ya. masih menstruasi ya. Sampai kita katakan dia menopause 12 bulan tidak menstruasi itu baru fungsi indung telurnya menurun sehingga tidak bisa terjadi kehamilan. Tapi pada perimenopause ya usia 40 tahun ya sampai ya mungkin di bawah 50 tahun gitu ya. Nah itu kadang masih menstruasi walaupun tidak teratur di fase perimenopause tadi. Perimenopause tadi ya. Nggak apa-apa kalau misalnya masih menggunakan KB ya, karena seringnya ya yang nggak menggunakan KB itu tiba-tiba kayak umur 45 tahun tiba-tiba kebobolan gitu dok, hamil kayak iya, dok bahaya saya sekali, pikir resiko tinggi ya dok saya ya. pikir ini saya udah menopause karena menstruasi saya udah jarang-jarang. Oh ternyata belum, ternyata belum menopause, jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi pil KB-nya atau suntik KB tidak usah di stop dok ya? Tidak usah di Tidak stop, usah ya, berarti ya. bisa dilanjutkan sampai umur 50 tahun tadi dok ya? Iya. Kalau misalnya sobat-sobat mata bunda di rumah ya pasti bertanya, di umur 50 tahun kan terjadi namanya menopause dengan segala resiko atau segala gejala yang terjadi, yang paling sering adalah berat badannya meningkat dok ya. Nah mungkin bisa dikasih sharing dok bagaimana buat sobat-sobat mata bunda biar ketika menopause berat badannya tidak langsung melonjak naik. Nah, mungkin nutrisinya, pola hidupnya itu seperti apa dok yang bagus dok? Ya, berarti tadi kan sudah saya sebutkan bahwa hormon estrogen yang menurun itu nantinya akan juga menurunkan metabolisme lemak dan juga gula ya. Nah, sehingga resikonya tadi, dokter, berat badannya bisa meningkat. Ya. Nah, gimana ya menghindari itu ya, terutama dari intake makanan, dok. Kita harus jaga betul-betul, terutama untuk wanita menopause ya. Sebisa mungkin rendah lemak. Ya, rendah lemak, rendah gula, perbanyak protein. Contohnya terutama jadi terutama makanan-makanan dengan fitoestrogen yang bisa memicu estrogen tadi ya. Kacang-kacangan, tempe. Nanti asam urat dok. Tempe, ya kedelai gitu, kedelai tahu. Asalkan minumnya juga harus banyak ya kan, minumnya juga harus banyak ya. Kalau nggak ada keluhan ya bisa tempe, tahu ya, kalau di luar negeri gandum, gandum gitu dok ya. Kayak gitu. Nah itu yang mengandung fitoestrogen tinggi. Buah-buahan juga ada, buah-buahan, berry-berry, strawberry, blueberry ya, kalau di luar negeri. Nah sebisa mungkin
ditekan makanan Makannya. yang tinggi lemak dan juga tinggi gula ya ditekan, ganti dengan yang protein tinggi. Ya, seperti itu. Nah, juga untuk tetap menjaga metabolisme kita, sebaiknya aktivitas fisik itu tetap kita lakukan, terutama dari wanita usia reproduktif di usia 30 tahun itu tetap melakukan aktivitas fisik Yang ringan dok ya? Apa yang yang mudah? ringan ataupun yang berat. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan Ya, tiap orang ya, tiap orang. Nah, nantinya itu kadang kan kalau misalnya wanita menopause, aduh udahlah saya kayak lemes gitu. iya, Malah itu yang harus dilawan bahaya ya. ya. Malah itu yang harus dilawan karena apa, Dok? Jadi beberapa aktivitas fisik ya yang bisa membantu meningkatkan kekuatan tulang terutama Oh iya, ya. tulang. Kita harus latihan otot ya. Sebenarnya yang penting latihan otot. Nggak harus angkat beban, tapi beberapa latihan ringan seperti squat ya. Wah, Squat itu kan masih bisa dilakukan ya dan diajarkan ke mungkin kerabat kita, ibu kita gitu ya atau saudara kita. Nah, itu yang harus dilakukan sebenarnya latihan fisik yang bisa membantu menguatkan otot, menguatkan tulang tadi gitu dok ya. nanti. Itu tetap bisa dilakukan sampai nanti pasien menopause sebenarnya, yang ringan-ringan aja, tapi disesuaikan dengan kemampuan pasiennya. Ada juga dok, berarti kan selain tambah berat badan ya, ada juga osteoporosis tadi ya. Selain itu juga yang paling sering dikeluhkan di masyarakat itu, mungkin sobat Permata Bunda juga ada yang mengeluhkan rambutnya suka rontok dok. Nah itu cegahnya seperti apa itu kalau misalnya rambutnya rontok itu? Kalau untuk rambut rontok ya ini faktornya ada banyak sebenarnya. Iya. Faktor penuaan juga bisa ya, faktor menopausnya juga Kan bisa sangat ya. mengganggu dok ya, karena kan wanita kan mahkotanya adalah rambut ya. Iya. Nah, Kadang juga ada faktor lain seperti mungkin adanya alopecia, kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya kerontokan rambut ini sampai mengganggu sekali ya, kita biasanya harus kolaborasi ya dok ya dengan dokter kulit gitu biasanya, yang ahli di bidangnya. Mungkin terakhir dok, ya pertanyaan dari saya. Berarti kalau misalnya sobat Mata Bunda dia kan menopause kan satu tahun dok ya, tidak mens ya. Jadi ketika di umur 49 tahun atau umur 50 tahun dia 1 tahun tidak mens. Kok adalah bulan ke-14 dia mens, berarti dihitung 1 tahun lagi? Kalau misalnya 12 bulan dia sudah nggak mens gitu ya, kemudian dia keluar darah lagi. Itu yang harus kita waspadai. Oh, waspada dok ya. Karena sebenarnya kan dia sudah menopause tapi keluar darah lagi. Ya kita harus lihat betul-betul. Jadi kita harus waspada gitulah dok sebagai dokter ya. Kita lihat karena ada yang namanya postmenopausal bleeding. Di perdarahan yang terjadi setelah menopause, karena itu sebenarnya tidak wajar. Kita harus lihat kira-kira resikonya apa yang bisa terjadi gitu. Penebalan dinding rahim, adanya miom ataupun adanya keganasan, biasanya yang menyebabkan postmenopausal bleeding itu. Tapi kita harus lakukan pemeriksaan lengkap dulu USG untuk benar-benar melihat apakah ada kelainan atau tidak. Berarti patokannya 1 tahun ya dok ya. Kalau dalam 1 tahun itu mungkin masih ada 3 bulan mens, masih dalam batas wajar ya. Tapi ketika 1 tahun itu dia tidak tiba-tiba langsung mens lagi, berarti ya kita harus segera periksa di dokter kandungan ya. Betul. Ya mungkin sobat-sobat Mata Bunda ada yang mengalami gejala setelah menopause ya, jadi mens, mungkin nanti bisa ke dokter Vivi di Rumah Sakit Mata Bunda dok ya. Jam prakteknya jam berapa dok? Jam 10 sampai jam 2 siang. Setiap hari ya dok ya, ada dok ya. Kalau misalnya emang teman-teman ingin ketemu dokter kita, dokter Vivi ya bisa langsung ke sini ya, untuk mengecekkan kandungannya terkait siklus mensnya. Mungkin sepatah dua kata dok terakhir dok buat teman-teman Permata Bunda di rumah dok. Ya, jadi sobat Permata Bunda, menopause ini sebenarnya adalah sesuatu yang harus diketahui seluruh masyarakat ya, baik itu wanita atau pria ya. Karena nantinya ya seorang wanita itu pasti akan mengalami menopause dan keluhannya akan berbeda-beda ya. Kalau misalnya teman-teman memiliki ibu ya, istri, adik atau kakak ya, ataupun dirinya sendiri ya yang mengalami hal tersebut dan tahu keluhan mana yang berat dan keluhan mana yang ringan ya.
nantinya akan sangat membantu kerabat teman-teman ataupun istri teman-teman untuk mendapatkan bantuan kalau misalnya dia mengalami kesulitan ataupun sangat tersisa dengan keluhan-keluhan menopause tadi. Jadi semua orang harus tahu tentang menopause sedini mungkin ya, harus baca tentang menopause ini. Ya, terima kasih Dr. Vivi ya. Sobat-sobat Muda Bunda, mungkin sedikit saya rangkumkan hasil podcast kita pagi ini sangat menarik bukan ya? Alhamdulillah kita mendapatkan ilmu baru, ilmu yang sangat bermanfaat yang bisa kita sebarkan kepada teman-teman kita, keluarga kita, adik kakak kita yang perempuan pastinya ya. Jadi di sini hari ini kita membahas tentang menopause, yang dimana menopause itu adalah tidak mensnya seorang perempuan di usia 49-50 tahun kebanyakan di Indonesia ya, tidak mens selama 12 bulan. Jika terjadi mens setelah itu ya kita bisa langsung periksakan ke dokter kandungan ya, dengan gejala-gejala yang akan timbul ketika menopause. Yang paling sering dikeluhkan adalah nyeri dok ya, seluruh tubuh ya, panas ya, hot flash tadi namanya ya, atau kekeringan di kulit, kekeringan di vagina, tulang-tulang kropos. Nah, selain itu ada juga pencegahan tadi yang sudah disampaikan Dr. Vivi ya, dari pola makan, banyak makan makanan protein, pola hidup, banyak-banyak olahraga kecil-kecilan aja di rumah, contohnya jalan kaki, angkat-angkat yang kecil-kecil aja, nggak usah angkat yang berat-berat ya. Mungkin segitu dok ya untuk hari ini dok ya. Terima kasih atas kedatangannya Dr. Vivi di Permata Bunda. Sekian mungkin dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami memberi hanya yang terbaik.